Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Kembali lagi di sini kita akan belajar tentang alat ukur ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar alat ukur yang ada di depan saya ini. Nah, ini namanya adalah vernier caliper atau biasa disebut dengan jangka sorong ya. Jadi di sini kita mempunyai dua ukuran. Nah, jadi vernier caliper itu ada yang ukurannya, ketelitiannya maksud saya adalah 0,05 mm. Nah, yang sini yang satunya adalah 0,02. Bentuknya seperti apa sih? Kalau yang belum paham bentuknya, kita buka saja ya. Kotaknya kita buka. Nah, ini dari dua ini bentuknya sama. Yang membedakan adalah ketelitiannya. Jadi paling kecil ini bisa membaca yang 0,05 itu berarti bisa membacanya ketelitiannya 0,05. Misalnya ada batang yang ukurannya 17,55 mm masih bisa. Nah, kalau yang 0,02 lebih kecil lagi, bisa membaca hingga 0,02. Jadi misalnya batang bisa mengukur 17,52. Kalau batangnya ukurannya 17,51 tidak bisa karena belakangnya harus angka 2. Kalau di sini pasti hasil ukurannya yang 0,05 pasti belakangnya kalau tidak 0 ya 5. Kalau yang 0,02 ini hasil ukurannya kalau tidak 0 belakangnya 2, kemudian 4, 6 dan 8 ya. Tidak ada yang angka belakangnya 55, tidak ada, adanya 52, 54 karena kelipatan dari 0,02 mm. Nah, kalau masih bingung, nah kita akan bahas. Jadi kita bahas dulu yang 0,05 ya. Jadi di sini. Ini namanya jangka sorong. Jangka sorong ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam pengukuran. Nah, yang bagian atas ini, bagian atas ini adalah untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Nah, misalnya kita ada benda apa ya? Gelas, misal gelas ya. Gelas. Di sini saya punya gelas. Nah, ini ada airnya sedikit. Nah, misalnya kita mengukur, kita singkirkan dulu yang ini. Nah, sini. Nah, kita mengukur diameter dalamnya. Tinggal kita tarik ini batangnya, kemudian kita paskan di sini. Kemudian kita ukur, kita kunci maksud saya, kita kunci. Nah, di sini ukurannya kita bisa baca di sini. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah yang sini, diameter luarnya. Nah, diameter luar sebuah gelas ini berapa? Kita ukur. Nah, kita tinggal geser, kemudian kita, nah seperti ini. Bisa dari atas. Nah, sama, kita kunci. Nah, baru kita baca. Kemudian yang ketiga, nah, di sini ada lidahnya. Ini ya, bukan sembarang lidah ini. Lidahnya bisa digunakan untuk mengukur ya. Tapi tidak bisa untuk berbicara ya, karena ini adalah lidah ukur jangka sorong. Misalnya kita mengukur kedalaman dari sebuah gelas. Nah, kita masukkan saja, kemudian kita geser ke bawahnya. Nah, set. Nah, berarti kedalamannya adalah ini ya, dari sini sampai sini. Nah, ukurannya di mana? Tetap bacanya tetap sama di sini. Nah, di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, oke, sebelum kita baca, sebaiknya kita tahu dulu skala-skalanya. Dari jangka sorong ini dibagi menjadi dua skala. Kita lihat fokusnya. Nah, skala yang besar itu adalah yang sebelah sini. Nah, itu adalah skala utama. Kemudian yang bawah ini adalah skala nonius. Skala nonius ini juga ada dua macamnya. Kalau yang kita pakai adalah yang bawah, yang milimeter. Sebenarnya juga ada yang atas ya. Ini adalah inci ya. Kita tidak akan bahas pada kesempatan kali ini karena memang di sini jarang sekali digunakan ya untuk inci. Tapi paling tidak kita harus tahu juga cara bacanya. Bagaimana cara bacanya? Tentu saja bukan hari ini untuk bahasnya.
Yang kita bahas adalah yang milimeter, yang paling familiar, yang paling umum, yang paling kita gunakan adalah yang bawah. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, sebelum kita membaca, pertama kali wajib untuk kalibrasi. Kita paskan kalibrasinya, cukup kita tempelkan saja ujungnya. Nah, kita lihat nolnya ini sudah sejajar atau belum. Oh, sejajar. Kalau tidak sejajar berarti alat ini tidak terkalibrasi dengan bagus. Jadi kalau kita gunakan untuk mengukur, maka hasil ukurannya itu kurang presisi. Nah, alat ukur yang bagus itu adalah yang presisi. Nah, setelah kita gunakan tadi kalibrasi sudah pas posisional, kita gunakan untuk mengukur. Nah, sebagai contoh, kita mau menggunakan untuk mengukur sebuah, ini ada obeng ya, obeng. Nah, obeng. Kita mau ukur diameter luarnya obeng. Nah, kalau tadi gelas, sekarang kita obeng. Nah, ukurnya gimana? Nah, ini kita paskan sini, plek. Kemudian yang atas ini kita kunci. Nah, biar tidak bergeser. Nah, kemudian kita baca. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, kita tunggu fokus. Nah, di situ kita lihat ya, ada skala utama. Skala utama ini menunjukkan angka berapa? Oh, tidak ada angkanya. Oh iya, memang tidak ada angkanya karena yang ada angkanya hanya 1 dan 2. Nah, di sini setiap stripnya adalah 1 mili, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angka 1. Kalau angka 1 ini berarti 10 mili. Angka 2 berarti 20 mili. Lalu sini berarti 1, 2, 3. Lebih ya. 3 lebih sedikit. Nah, lebihnya berapa? Lebihnya kita lihat yang tegak lurus dari skala noniusnya dan skala yang di atasnya. Skala utama dan skala bawah yang paling lurus yang mana? Nah, kita lihat ya. Nah, kalau ini posisinya di tengah-tengah, hampir di tengah ya, kemungkinan dari yang sejajar itu di antara dari sini, area sini, karena sekitar setengahnya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kita lihat yang paling lurus. Kalau di sini yang paling lurus adalah yang angka berapa itu? Angka 6 ya. Berarti ini adalah hasil ukurannya adalah 3,60 mm. Nah, sangat gampang ya cara bacanya. Nah, oke, 3,60. Nah, untuk mempermudah lagi, saya mempunyai sebuah print-printan untuk mempermudah kita membaca. Nah, ini lebih kelihatan ya maksud saya. Ini sebuah scale up atau zoom dari tadi yang skala tadi ya, yang skala utama dan skala nonius. Yang atas ini adalah skala utama, yang bawah skala noniusnya. Hanya ini diperbesar saja. Kalau seperti ini berarti, nah ini 3, angka 3 tadi, nggak ada tulisannya senti ya kalau di jangka sorongnya ya. Jadi 3 itu maksudnya 30, 1, 2, 3, 4 lebihnya berapa ini? Nah, lebihnya berapa? Berarti 34, nah kita lihat cari yang lurus. Nah, kalau ini sudah dikasih garis merah, enak sekali nih ya. Berarti yang lurus adalah 6. Berarti hasil ukurannya sudah pasti, yaitu adalah 34,60 mili ya. Oke, contoh yang lain. Yang ini kita nah ini skala utama di atas berarti 4, 1, 2, 3, 43. Nah, kita lihat noniusnya berapa di mana? Berada di mana? Oh, ini kok tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, komanya berarti berapa? Komanya adalah 0 ya. Komanya adalah 0 karena yang lurus adalah angka 10 ya. Ini 10, pasti angka 10 ya. Kalau di depannya itu sudah lurus berarti komanya adalah 0 karena tidak ada lebihnya. Ini kan tidak ada lebihnya. Nah, kalau misalnya di sini berarti ada lebihnya, sini ada lebihnya. Nah, berarti ini adalah ukurannya adalah 43,00 mm. Oke, contoh terakhir ya, contoh terakhir. Oh, masih 2 ya, masih 2. Nah, ini komanya yang sedikit ya, komanya yang sedikit. Maksudnya sedikit gimana? Ini ya, lihat, pastikan ini ya. Ini lebihnya sedikit. Nah, berarti komanya sedikit maksud saya di situ. Berarti ini adalah 51, 2, 3, 4, 5.
55, sedikit lah. Sedikitnya berapa? Tetap kita lihat yang lurus mana. Oh, yang lurusnya berarti angka 3. Nah, maksud saya sedikit adalah di bawah 5 ya, di bawah setengah. Di bawah setengah, lebihnya di bawah setengah. Ini yang lurus kok angka 3. Jadi tidak mungkin ya kalau posisinya seperti ini, lebihnya sedikit kok yang lurus angka 8 misalnya. Itu jelas tidak mungkin. Kalau terjadi demikian berarti alat ukur tersebut sudah tidak layak digunakan. Ya. Kalau berada di sini misalnya yang mepet sini hampir ke sini, itu kok yang lurus angka 2, itu juga tidak mungkin. Pasti angkanya lebih dari 5, mungkin 6, 7 atau bahkan 9 ya. Ya, contoh yang terakhir ini yang komanya banyak. Maksudnya koma banyak berarti di atas 5, di atas 50 ya. Ini lihat ya, posisinya lebihnya di mana? Oh, lebihnya di sini. Berarti lebih dari setengah kan? Ya. Berarti 21 2 3 4 5. 25, komanya banyak. Nah, kalau komanya banyak berarti lihatnya di atas angka 5 ini. Nah, oh pasti kan di sini 75 kan? Ini 75 di sini ya. Jadi tidak mungkin ya kalau kita komanya di sini kemudian hasilnya kok ini berarti 25,2, itu tidak mungkin. Itu pasti salah. Mungkin yang salah kita bacanya atau mungkin alat ukurnya. Kalau komanya seperti ini di atas angka 50, berarti kalau ini cara bacanya adalah 25,75 mm. Oke. Itu ya sebagai trik ya untuk membaca cepat sebuah jangka sorong itu. Nah, tadi jangka sorong. Nah, misalnya kita gunakan untuk mengukur tadi ya. Ini diameter, kalau tadi obeng yang atasnya, nah kita obeng yang bawahnya yang besar. Cara untuk mengukur yang cepat bagaimana? Ya, kita ukur sini ceret, kemudian kita kunci. Nah, cara bacanya gimana? Kita langsung lihat yang skala utamanya. Skala utamanya berarti kan 10, 11, 12, 13, sedikit. Nah, kalau komanya sedikit seperti ini kita jangan lihat yang lurus yang mana, tapi kita bayangkan dulu, kita imajinasikan dulu menurut kita kalau sedikit seperti ini komanya berapa. Nah, kalau saya nebaknya berarti adalah ya di bawah 3 lah, berarti saya nyebutnya berarti 13,1. Nah, baru setelah kita mempunyai imajinasi tersebut kita pastikan, kita lihat yang satu lurus tidak. Oh, tidak lurus. Yang lurus adalah angka, berarti itu adalah 12 atau 14 ya. 14 yang paling lurus, berarti membacanya berarti langsung 1,14. Jadi kita tidak usah, kalau komanya sedikit ini kita tidak usah membaca sampai ke ujung sini. Jadi kita pastikan mempunyai bayangan. Begitu juga ketika kita ini komanya kok berada di sini. Nah, di sini hampir menyentuh. Nah, ini hampir segini. Nah, kita harus punya bayangan dulu. Kira-kira komanya itu berapa ya? Nah, itu kan berarti komanya banyak. Nah, sesuai tadi instruksi yang awal, itu kira-kira kalau menurut saya adalah komanya sekitar 7 atau 8 ya. Baru kita lihat yang lurus. Berarti tidak semua kita lihat. Tidak dari sini ya, tapi langsung dari yang kita yakini. Oh, 8 kok tidak. Oh, berarti yang lurus ternyata adalah 70 ya. Berarti hasil pengukurannya adalah 11, 12, 13, 14,70. Nah, itu langkah cepatnya seperti itu. Berarti tidak ada 10 detik kita sudah bisa membaca dari sebuah jangka sorong ini. Oke, mungkin itu untuk bagaimana penggunaan jangka sorong, baik itu yang 0,05 maupun 0,02 itu sama. Yang membedakan hanyalah kepresisian. Ya, kalau yang 0,05 itu adalah skalanya itu hanya 2 ya, berarti stripnya di sini berarti 1, kemudian strip, kemudian 1. Kalau ini adalah 0,02. Yang 0,5 tadi adalah yang ini ya. Yang ini. Nah, ini ya stripnya, lihat ya. Nah, bawahnya stripnya cuma 1. Nah, itu yang 0,5, dan yang 0,02 stripnya ada 4. Mungkin itu pertemuan kali ini. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di link komentarnya.
Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Salam otomotif. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.